Waktu adalah uang, waktu adalah emas, waktu selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang berharga. Karena waktu itu sangat bernilai, waktu itu mahal harganya. Orang bekerja, menukar waktunya dan tenaganya, kemudian dibayar dengan gaji. Berapa banyak waktu bekerja menentukan berapa uang yang didapat. Kecuali beberapa pekerjaan yang jam lebihnya dihitung sebagai loyalitas. Tapi intinya, berapa gaji yang didapat menentukan berapa lama waktu yang dipakai untuk bekerja. 24 jamnya kita sangat berharga. Kita bekerja, kemudian mendapatkan uang, lalu mengeluarkan uang dari hasil bekerja ketika sedang libur kerja. Kemudian, mendapat uang lagi dengan bekerja lagi, untuk digunakan ketika sedang tidak bekerja lagi. Dan begitu seterusnya. Makanya, ketika kita buang-buang waktu itu seperti buang-buang uang, karena banyak yang bisa kita lakukan setiap waktu luang. Entah jualan, upgrade skill, belajar, beres-beres, journaling, atau apapun itu yang bersifat produktif. Tapi jika memang enggak, ya pakailah buat istirahat. Karena selepas libur, tubuh atau tenaga kita kembali ke setelan tempur. Ya mau gimana lagi, namanya juga hidup. Kita bekerja memang untuk mendapatkan uang. Bangun pagi, pulang sore, demi sesuap nasi dan bekal sebulan. Tetap bersyukur ya hari ini. Karena di luaran sana, pekerjaan yang kita keluhkan adalah apa yang mereka harapkan. Capek gak apa-apa, ngeluh juga gak apa-apa. Jangan terlalu sok kuat, karena terlihat lemah menandakan kalau kita ini manusia. Yang gak boleh tuh nyerah gitu aja. Karena dengan kita menyerah gitu aja, sama aja dengan kita menyia-nyiakan waktu yang tidak semua orang bisa rasakan hal yang sama. Semua orang punya 24 jamnya masing-masing. Tentu dengan cara mengurus waktunya yang berbeda-beda. Ada yang terlihat santai tapi tiba-tiba dompet digitalnya bertambah. Ada juga yang perlu mengeluarkan keringat terlebih dahulu. Seperti kita-kita lah. Karena ternyata nasib orang tuh beda-beda ya. Meskipun usahanya sama, kerja kerasnya sama, ternyata yang nyampe finishnya duluan tetap bukan kamu orangnya. Tapi hidup ini tuh harus bahagia di atas kebahagiaannya orang lain kan. Cuma kadang kasihan aja sama diri sendiri. Lagi-lagi harus berdamai dengan keadaan. Lagi-lagi harus memeluk kekalahan. Lagi-lagi harus bekerja lebih keras lagi. Dan itu mau sampai kapan? Namun kadang kepikiran juga kan, apakah memang adanya yang berhasil itu karena adanya yang gagal? Biar balance aja dunia ini. Harus ada penyeimbangnya gitu. Tapi kan gagal tersebut bukan sebuah pilihannya. Toh mereka yang sedang memperjuangkan kehidupannya saat ini, banyak kok yang ternyata bukan pilihan hidupnya. Melewati waktu demi waktu dengan aktivitas yang sama, padahal bukan aktivitas atau kesibukan yang diinginkannya. Tapi karena tanggung jawab, mereka mencoba berdamai dengan keadaannya. Lagian, kenapa sih ada ekspektasi gitu? Kenapa gak dibiarin aja hidup tuh mengalir? Kalau emang ternyata rasa gagal tuh bakal sesakit itu. Mengapa kita dari kecil ditanyain cita-cita, tapi gak diberitahu bagaimana caranya untuk menerima? Orang gila aja nih ya, memilih ngomong sendiri karena gak ada tempat untuk dirinya didengarkan. Mungkin karena ekspektasinya yang tentang kehidupan tapi gak sesuai realita. Dan karena tidak ada ruang untuk dirinya bercerita, mereka menciptakan ruangnya sendiri. Mungkin untuk awalan karena ada waktu luang yang terbuang. Dia menciptakan delusinya sendiri. Saya gak berbicara ngawur, cuma kepikiran aja, takutnya kita pernah merasakan gejalanya. Semoga di tengah waktu dewasa yang semakin terkuras ini, yang semakin waktunya menipis ini, kita masih bisa menjaga waktu kita dengan baik. Tidak harus menjadi uang, apalagi emas. Yang penting menjaga kita agar tidak mudah cemas.
kita harus tetap waras. So, terima kasih sudah menyimak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika memang video ini pantas buat disukai. Tolong subscribe jika memang tidak memberatkan tangan Anda untuk mendukung saya yang bersifat gratis itu. Saya Rifa Syakir dan saya manusia biasa. See ya.